Interupsi Bu, nggak ada suara. Halo. Mohon maaf Bu, tidak ada suaranya yang keluar. Oke. Baik ya, kita mulai untuk pertemuan kali ini banyak yang terlambat. Baik. Jadi kalau kemarin kita bahas mengenai e-commerce, saya sekarang mengenai bisnis ya. Jadi ibaratnya kalau bilang bangku banyak menuju Roma, jadi sebenarnya untuk bisnis sekarang ini sudah banyak cara ya yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya, baik itu perusahaan personal maupun perusahaan untuk organisasi ya. Jadi bagaimana kita melakukan ya atau bisnis sekarang ini, pemerintah pun sudah juga ikut ya ambil dalam spektrum e-bisnis di sini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sini bisnis ya itu bisa ya, cakupan tadi yang skala luas ya, jadi tidak berdiri sendiri ya. Jadi ini bagaimana menempatkan diri ya bagi perusahaan dengan adanya posisi yang luas dan tersebar di seluruh dunia ya, di seluruh dunia ini ya, semua kalau kita lihat dari masyarakatnya itu semua membutuhkan ya bisnis atau membutuhkan keperluan mereka ya, bisa saja untuk skala untuk yang untuk belanja, untuk berjualan dan sebagainya ya. Jadi di situ sudah mulai bagaimana masyarakat menjangkau secara luas terkait dengan bisnis tersebut. Nah, tentunya pada saat kita menerapkan bisnis ya, tidak hanya ya, seperti kemarin itu ilmunya bukan hanya terkait dengan manajemen saja, tapi juga ada ilmu-ilmu yang lain yang terlibat di dalamnya. Ya. Kemudian kalau sekarang ini di era globalisasi ya, jadi sudah bukan global lagi ya. Ya, jadi bagaimana memudahkan proses bisnis ini ya pada saat kita melakukan e-commerce misalkan, dan bagaimana dia juga mengerjakan kerjasama, kontrak dan sebagainya, semua itu digunakan untuk mendukung satu perusahaan. Nah, tentunya kalau kita sudah menggunakan teknologi informasi ya tidak lepas dukungan itu juga ditambahkan lagi dengan adanya teknologi internet ya sebagai sarana untuk berkomunikasinya. Jadi bagaimana dengan adanya teknologi internet ini, teknologi informasi ya bersatu ya yang menjadi suatu strategi ya untuk meningkatkan dan juga mengubah bentuk proses bisnis yang utama. Jadi kalau sebelumnya mungkin proses bisnis adalah secara konvensional ya, dengan adanya teknologi informasi dan internet ini, bagaimana perusahaan-perusahaan tadi bisa melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Misalkan kemarin di B2B, B2C seperti itu. Ya. Yang awalnya mungkin ya seperti retail biasa ya, yang ada buka stand ya seperti itu. Nah, bagaimana dengan itu di informasi dan teknologi komunikasi ini untuk mendukung semua aktivitas proses bisnis yang ada. Tentunya bukan hanya
menjual produk-produk tertentu saja, tetapi juga dia bisa untuk advertising, kemudian bagaimana pasca jualnya. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini apa namanya untuk proses bisnis sendiri, yaitu segala macam untuk keuangan, bahkan juga melakukan apa dengan teknologi informasi, ya. Nanti juga dengan menggunakan internet tadi. Ya. Nah, semua tentunya pada saat sekarang ini diarahkan dengan menggunakan informasi yang berbasiskan web. Ya, itu semua sistem itu berbasiskan web. Seperti sekarang ini ya, kalau Anda mau belanja di Shopee, ya Anda buka handphone Anda atau Anda buka laptop Anda, ya semua itu adalah teknologi menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi ya. Juga ada teknologi internetnya di sana. Bagaimana semua bersatu ya atau satu sama yang saling mendukung untuk membangun suatu sistem tadi. Anda bisa masyarakat ya bisa belanja dari si perusahaan juga bisa apa namanya menjual produk-produknya, dan bukan hanya antar perusahaan dengan masyarakat, tapi dia juga bisa antar departemen misalkan seperti itu. Nah, apa saja dimensi yang ada dalam bisnis di sini? Ya, jadi ada 4 dimensi. Ya. Bagaimana kita menyikapi ya terhadap bisnis ini. Ya. Jadi di sini ada what, who, where, why. What apa? Ada pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, ya. Jadi di sini ini prinsip keempat W di sini ya. Nah, ini bisa diterapkan di dalam e-bisnis ya. Jadi kalau kita lihat tadi adalah buat e-bisnis memiliki wilayah jauh lebih luas dibandingkan dengan e-commerce tadi ya. Jadi misalkan di mana? Apa saja yang terkait dengan bisnis di situ ya. Tentunya apa saja yang terkait dengan aktivitas relasi antara dua entitas perusahaan atau lebih ya. Itu bagaimana apa saja yang dilakukan antara dua entitas perusahaan tadi. Misalkan aktivitas antara perusahaan, kemarin contohnya ada garment ya. Apa saja aktivitasnya di sana? Di sana tentunya ada kalau misalkan kerjasama, tentunya ada kontrak kerja di sana, ada aktivitasnya apa saja yang dilakukan, ada aktivitas kerjasamanya. Seperti itu. Misalkan ada lagi apa aktivitas yang lainnya ya. Nah, itu ada aktivitas relasi ya atau hubungan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya ya. Dengan adanya relasi tentunya perusahaan itu akan semakin meningkat ya. Kemudian interaksi antar perusahaan dengan pelanggannya ya, apa saja di sini. Nah, apa yang dilakukan interaksi antar perusahaan dengan pelanggannya. Nah, tentunya perusahaan bisa memberikan banyak produk ya, atau tawaran-tawaran produk atau layanan-layanan diberikan kepada masyarakat ya. Nah, misalkan tadi kalau kita belanja toko online ya, interaksinya bagaimana ya. Jadi misalkan dari pelanggan memesan produknya, kemudian dari perusahaan ya bagaimana layanan dalam pemesanannya. Dia misalkan ada pesan disiapkan itu tempat untuk pemesanan barang ya. Kemudian kalau membayar, perusahaan juga menyiapkan tempat untuk pembayaran di mana, yaitu ada tadi antar dua entitas atau lebih tadi perusahaan yang misalkan tadi misalkan dengan finance ya, dengan bank-bank misalkan seperti itu ya, dengan pihak bank itu interaksi antara perusahaan dengan pelanggannya apa saja yang dilakukan, banyak sekali di situ ya. Kalau kita contohkan ambil toko online tuh banyak, mungkin ada yang bisa menyebutkan mungkin interaksi antara perusahaan dengan pelanggannya apa kira-kira? Kayak customer service gitu, Bu? Bisa juga itu kayak customer service bukan apa saja, tapi service-nya yang diberikan ya, live chat itu bisa juga. Jadi misalkan ternyata dia memberikan layanan untuk terkait dengan kepuasan, terkait dengan informasi-informasi yang ada dalam perusahaan tersebut, bisa komunikasi langsung misalkan diberikan. Jadi apa saja ya, macam-macam apa yang diberikan perusahaan tersebut. Kolaborasi antar perusahaan dengan para mitra bisnisnya tadi. Jadi perusahaan
apa saja yang dilakukan ya, misalkan tadi apa mitra bisnisnya apa, kalau perusahaan misalkan tadi toko online. Toko online kira-kira apa mitranya, mitra bisnisnya siapa saja, apa yang dilakukan terkait dengan mitra bisnis di sini. Kalau toko online, mitra bisnisnya itu kayak dengan perusahaan penyedia hosting, domain untuk Siapa mendukung lagi, websitenya. terus siapa lagi, Hmm. apa kira-kira mitra bisnisnya di sini. Kalau Anda pesan barang, belanja barang, kemudian yang ngantar barangnya siapa? Oh, kurirnya Ada Bu. Perusahaan kurirnya, kurir, ya ada kurirnya di situ. perusahaan pengiriman barang. Kemudian kalau bayar, Anda bayar pakai di mana bayarnya? Kasir. Bank. Kerjasama dengan Bank Indonesia juga Pakai OVO, pakai sebagai GoPay. pengawas. Ya, jadi banyak finance elektronik. yang digunakan untuk pembayarannya ya. Jadi ada OVO, kemudian ada yang apa Shopee Pay, misalkan kalau ada Shopee-nya, misalkan ada Alfamart, Indomart, atau mitra-mitra bank-bank yang lainnya. Nah, itulah baik apa saja yang dilakukan antar perusahaan di sini dalam kolaborasinya ya. Ya harus kolaborasi, kalau enggak mungkin ya. Misalkan kalau Anda belanja tuh ada pilihan kurirnya, ada apa tuh, ada JNE, ada antar saja, ada pos, ada apalah begitu banyak sekali ya. Nah, kemudian bertukar informasi antar perusahaan dengan para pesaing usahanya. Nah, artinya di sini juga apa saja dilakukan, bukan berarti perusahaan satu dengan perusahaan yang lain tuh tidak ada tukar informasi ya, ada. Ya, kalau Anda perhatikan ya secara jeli itu antara perusahaan satu dengan yang lainnya, yang paling gampang aja ya. Alfamart sama Indomart itu bersaing apa enggak? Kira-kira bersaing enggak? Bersaing ya. Bersaing, Bu. Di situ juga ya. Satu sama lain saling bersaing di situ, tapi di situ tetap ada informasi ya. Kalau Anda perhatikan di produk-produknya di situ ada yang begitu satunya ngasih promo, yang satunya tidak, satunya ngasih promo, satunya tidak, misalkan seperti itu. Tidak ada tukar informasi apa saja yang mungkin yang bisa dilakukan, atau mungkin kalau yang bukan yang konvensional lah, kita sederhana aja yang konvensional. Misalkan kalau kita belanja gitu ya, itu misalkan barangnya tidak ada, dia akan diambilkan di tempat yang lain ya, yang dia tahu produk itu ada ya. Karena pernah misalkan saya dulu beli alat elektronik gitu ya, di situ tidak ada, nanti dia diambilkan di gudang, padahal bukan di gudang, jadi tempat yang lain yang menjual produk sejenis seperti itu. Jadi ada juga, dia sudah ada informasi apa saja produk-produk yang tersedia di tempatnya, mungkin satu sama lain saling memberikan informasi ya. Meskipun bersaing, tapi bersaingnya adalah tetap sehat ya. Itu terkait apa saja, dan masih banyak lagi apa saja yang dilakukan antara perusahaan satu dengan yang lainnya, perusahaan dengan mitranya, perusahaan dengan pelanggannya, apa saja yang mereka lakukan ya di situ terkait dengan proses bisnis di situ. Nah, kemudian terkait dengan dimensi WU, siapa saja yang terlibat dalam bisnis di sini? Siapa saja kira-kira? Banyak yang terlibat. Siapa saja yang terlibat di situ? Ya, termasuk kita ini juga terlibat dalam proses bisnis itu ya. Kenapa terlibat? Ya, karena kita juga sebagai konsumennya ya, gitu ya. Kemudian selain kita ya sebagai konsumen ya, itu juga ada terkait dengan pembayaran. Siapa saja ya yang terkait dengan kegiatan pembayaran, poinnya, pemilihnya, ya, government-nya, pemerintahannya, bisnisnya, agent-agentnya, ya. Jadi masing-masing itu juga memberikan kontribusi terhadap proses bisnis di situ, ya. Semua pihak, artinya di sini sebenarnya semua pihak yang bisa melakukan transaksi dalam sebuah sistem. Ya, inilah pihak-pihak yang termasuk dalam ruang lingkup bisnis ya. Siapa saja orang-orang yang terlibat di situ, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kemarin pemerintah ada G2G ya, pemerintah berarti apa, hubungan pemerintah satu dengan pemerintah yang lainnya, dan proses apa ya, perdagangan ya. Perdagangan di situ, berarti di situ
ada keterlibatan perusahaan dengan konsumennya, kemarin B2C ya. Nah, hubungan perdagangan antara perusahaan dengan para pelanggannya. Jadi siapa saja yang terlibat di dalam proses e-bisnis di situ. Ya, siapa saja, banyak yang terlibat di dalamnya di sana. Nah, kemudian pertanyaan kedua, di mana dia melakukan proses kegiatan bisnisnya di situ? Di mana saja, kapan saja ya. Nanti kapannya di pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini di mana saja? Anda kira-kira kalau mau misalkan bertransaksi bisa di mana kira-kira? Di rumah? Oke. Di kampus? Oke kan gitu ya. Iseng-iseng dah mau pesan barang kan gitu ya. Atau kalau Anda mungkin punya bisnis sendiri ya. Ya. Jadi di mana ya? Singkat dan mudah yaitu di mana saja ya, di mana saja. Ya. Jadi ini di mana saja yang penting kan gitu ya. Yang penting memiliki fasilitas elektronik. Ya. Ya karena pasti menggunakan berbasiskan internet atau berbasiskan web. Nah, di mana saja. Mau di rumah ya. Orang bisnis kan bisa aja di rumah ya, buka apa namanya usahanya di rumah, tidak harus sewa toko misalnya seperti itu. Di mana saja ya, bisa melakukan bisnis di mobil pun di perjalanan juga bisa melakukan proses atau kegiatan bisnis gitu, ya. Transaksi tadi misalkan kontrak bisa di jalan kan gitu ya. Dan yang dibuka bukan ini ya, penting dibuka seperti apa kontrak kerja. Itu pembayaran Anda bisa lakukan di mana saja juga pembayaran. Nah, jadi bisa jadi di rumah, di kantor, di mobil, ya, di mal-mal, toko, ya, di mana saja Anda bisa melakukan proses bisnis di sini. Kemudian, penerapan konsep bisnis secara efektif tidak saja mengungkapkan perusahaan. Kenapa? Ya. Ya, mengapa di sini menggunakan konsep bisnis ya? Karena banyak komponen yang biaya ini yang tinggi ya, biasanya kalau misalkan perusahaan mau kontrak dengan perusahaan lain, kalau zaman dulu apa harus bertatap muka, harus duduk bareng di meja bersama ya untuk penandatangan kontrak. Berarti apa penandatangan kontrak di situ? Ya kalau tempatnya jauh harus naik pesawat ya. Tapi kalau dari Lombok ke Jakarta ya berapa pesawat TP ya. Kalau penandatangan kontraknya bisa pesawatnya atau waktu apa namanya jam penerbangannya ada ya bisa pagi berangkat sore pulang. Kalau tidak ada harus menginap lagi. Nah berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan ya. Tapi dengan adanya proses itu sudah didukung dengan teknologi seperti ini ya mungkin untuk kontraknya bisa menggunakan proses elektronik di situ. Ya yang lainnya ya pemesanan barang misalnya. Ya. Zaman dulu kan kita harus pergi ke Jakarta untuk belanja ya. Sekarang tinggal Anda tinggal kirim email aja gitu ya. Kita emailkan apa yang kita butuhkan di sana. Ya. Jadi contoh masa pandemi ini kan di TI ada DTS, mungkin Anda belum kenal ya. Jadi tiap tahun dengan Kominfo ya ada pelatihan ya selama 1 bulan penuh gitu ya. Nah ini tidak ada yang pergi ke sana sini, kontrak juga dikirim lewat email, penandatangan kontrak, kemudian di proses tanda tangan diemailkan lagi, pelaporan semua lewat email, ya sehingga disitulah menekan biaya yang tinggi, ya berapa duit yang harus kita lakukan kalau kita mengirim berkas, laporan dan sebagainya. Nah sekarang laporan ya diemailkan dulu gitu ya lewat email, kemudian sana biar buka sendiri, print out sendiri ya. Dan kita siapkan aja berkasnya di sini ya, yang hard copy-nya kita kirim. Nah kan disitulah banyak ya penekanan biaya-biaya di kita menghemat di biaya. Nah selanjutnya juga
memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan level pendapatannya, ya revenue generating secara langsung maupun secara tidak langsung. Otomatis bisa menekan apa? Dari karena bisa menekan biaya seminimal mungkin, itulah bisa meningkatkan apa? Pendapatan. Ya. Pengeluaran sedikit, otomatis pendapatan akan lebih besar di situ. Jadi meningkatkan apa? Pendapatannya. Nah, kemudian juga dengan implementasi bisnis ini perusahaan juga bisa melihat berbagai peluang ya dan celah baru yang selama ini mungkin belum pernah ditawarkan kepada masyarakat. Kenapa di situ kalau kita lihat bisa melihat perusahaan-perusahaan itu dengan perusahaan yang lain saling mengintip kan gitu ya. Oh ternyata di sana belum menjual produk-produk misalkan A gitu ya. Nah itu bisa menjadi peluang ya dan celah bisnis mereka untuk menawarkan produk yang dia miliki. Ya. Kan trennya apa di Lombok ini ya misalkan. Nah, kok belum ada yang ke Lombok misalkan investor ya. Itu menjadi peluang ya untuk melakukan transaksi sini. Jadi perusahaan juga bagaimana melakukan transformasi bisnisnya ya, jadi dari bisnis yang sebelumnya yang utama, kemudian dia juga bisa melihat peluang-peluang bisnis yang baru ya dalam menerapkan konsep bisnis tadi. Ya. Jadi di sini banyak strategi yang bisa lakukan ya untuk merubah atau transformasi bisnis ini ya dari bisnis utama ya ke bisnis-bisnis yang baru-baru seperti itu. Kalau Anda lihat sekarang apa di Lombok sekarang udah mulai banyak bisnis-bisnis baru, apa itu perhotelan misalkan. Ya. Nah, kalau bisnis baru perhotelan kenapa? Karena pariwisata di Lombok adalah meningkat gitu. Nah, bisnis pariwisata. Bahkan sekarang hotel-hotel dapat di masa pandemi dapat bantuan ya untuk menambah kamar misalkan seperti itu ya, biar tetap bisnisnya jalan seperti itu. Nah, jadi bagaimana perusahaan tadi melihat celah-celah yang ada ya dalam proses bisnis ini. Ya, seperti kan ada bagaimana informasi perusahaan satu dengan perusahaan yang lain saling bertukar informasi ya, itu. Ya. Kemudian juga dengan menggunakan internet banking otomatis ya gitu. Jadi kalau dengan adanya jaringan internet sekarang ini ya, karena perusahaan yang dulunya kecil ya, yang dulunya rumahan, kemudian mempekerjakan cuma 1-2 orang pekerja, sekarang bisa menjadi perusahaan yang besar lagi ya. Jadi mungkin bisa juga bahkan menjadi perusahaan raksasa ya untuk melakukan produk dan jasa kepada pelanggannya. Jadi bukan hal yang aneh gitu ya kalau dulunya usaha kecil-kecilan kemudian sekarang ya dia menjadi pengusaha sukses seperti itu ya. Nah juga kalau kita lihat di sini ya seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa perusahaan yang skalanya kecil tadi bisa melebihi ya perusahaan menengah maupun besar karena dia bagaimana menerapkan strategi bisnis mereka tadi ya dengan menggunakan bisnis tadi ya. Jadi jangan heran kalau yang dulunya bekerja di UKM kemudian sekarang sudah menjadi perusahaan besar gitu ya karena bagaimana dia menerapkan strategi bisnisnya. Nah, sekarang apa sih yang menjadi penggerak bisnis ini? Nah, jadi ada 4 faktor dari penggerak bisnis di sini. Jadi ini bagaimana 4 faktor penggerak di sini menjadi konsep untuk mempercepat dalam implementasinya. Nah, apa itu? Yaitu customer expectation, competitive imperative, regulation dan teknologi. Nah, konsumen, customer expectation ya. Nah, di sini adalah merupakan paradigma baru yang akan bagaimana si pelanggan ya. Jadi sebenarnya di sini menekankan bahwa pelanggan ya, kalau tadi ada pelanggan adalah raja, ya itu benar ya, bahwa memang pelanggan harus diutamakan. Gitu. Dikatakan di sini adalah pelanggan ditekankan sebagai titik awal atau acuan dari
penyusunan konsep bisnis sebuah perusahaan. Jadi kita harus tahu pelanggannya siapa sih pelanggannya, ya. Jadi siapa sih pelanggannya kita harus tahu. Kita buka usaha tadi seperti membuka usaha atau mencari peluang kelompok itu ada apa sih gitu ya. Nanti ada apanya tentunya yang apanya itu harus kita lihat dari sisi masyarakat ya, masyarakat pelanggannya di situ. Jadi kita beratkan pada pelanggan. Ya, beratkan pada pelanggan karena barangnya bagus pun kalau tidak ada pelanggan percuma saja gitu ya. Ya. Anda punya misalkan produk Anda menjual satu produk bagus, ya, kualitasnya bagus, murah, tetapi tidak punya pelanggan. Ya. Tapi ada lagi perusahaan lain, ya barangnya sih sebenarnya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi pelanggannya banyak. Ya, dia mengetahui apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pelanggan. Ya, apa yang diinginkan oleh pelanggan di situ. Ya. Nah, karena pelanggan itu biasanya mencari apa? Kualitasnya yang baik, ya. Dia puas dengan produknya, ya. Harganya murah, apa kira-kira? Harga murah, bagus, pelayanannya sesudah dan sebelumnya juga bagus. Betul ya yang diinginkan ya. Kira-kira seperti apa kalau Anda jadi pelanggan membeli satu produk, apa yang Anda inginkan? Apa kira-kira yang Anda inginkan? Ya kalau belanja kan gitu ya, Anda milih-milih cari barangnya yang bagus tapi murah harganya kan gitu ya. Kemudian bagaimana pelayanannya? Pelayanannya juga bagus ya. Jadi dia mengharapkan adanya pelayanan pra maupun pasca jual yang baik. Ya, itu mesti milih-milih nih. Ya. Nah, kemudian tadi konsumen sebagai titik awalnya. Ya. Nah, kompetitif imperatif. Nah, ini sekarang di era globalisasi seperti ini tentunya bagaimana persaingan dunia ya. Nah, sekarang persaingan bisnis di sini bukan hanya antar wilayah, lokal, global ya. Sudah mendunia ya. Jadi bagaimana persaingan sekarang dengan adanya pasar bebas. Ya. Pasar bebas sekarang ini ya. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan ya menghadapi persaingan di pasar bebas. Nah, tentunya dengan konsep bisnis tadi dia bisa diharapkan ya bisa atau mampu dia berkompetisi secara terbuka ya dengan pesaing-pesaingnya. Ya. Jadi kalau bercontoh aja ya bagaimana persaingan antara toko online ya sekarang ini ya. Apa kira-kira toko online yang Anda kenal apa? Ada Lazada, Shopee, ada Shopee, ada Tokopedia, apalagi Bukalapak. Itu yang sering belanja ya. Nah, bagaimana persaingannya? Sekarang di TV itu atau tidak salah di TV ya, itu iklan termasuk salah satu itu bagaimana dia mempromosikan dia bersaing ya secara terbuka di pasar bebas nih ya kan dia bersaing apa? Dia bersaing untuk ini layanan di TV itu misalkan ada apa istilahnya kemarin 11 gitu ya di TV X punyanya Shopee, di TV Z punyanya Lazada, TV yang lainnya punyanya Tokopedia. Nah dia bagaimana dia bisa bersaing ya? Dia bersaing untuk mempromosikan produk-produknya. Itulah kompetisinya. Dia melakukan kompetisi secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kan tadi itu pelanggan tadi ya. Karena dia memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Ya. Nah di sini ya perusahaan harus bisa bersaing nih. Nah, semua pakai 11 bentar lagi 12 nah apalagi 12 ya itu hari yang indah barangkali ya akhir tahun itu persaingan ya antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain dengan berbagai macam cara untuk menjualkan mempromosikan produknya. Jadi kalau kita lihat sini
pelanggan akan dengan mudah membandingkan ya kualitas produk dan layanan antar perusahaan dari hari ke hari. Bagaimana saya kemarin jualan di Shopee begini, di Tokopedia seperti ini. Otomatis nanti satu perusahaan dengan lain itu saling bersaing ya. Bagaimana memberikan layanan yang terbaik ya kepada pelanggannya. Nah, kenapa? Seperti saya sampaikan tadi bahwa pelanggan itu maunya mencari suatu produk itu yang murah, baik, cepat, ya kan gitu ya. Kualitasnya bagus, layanannya bagus, kalau belanja juga cepat, ya kan. Nah, secara tidak langsung perusahaan harus dipaksakan tuh menyusun konsep seperti itu. Kita mengembangkan sebuah model dan strategi bisnis yang tepat. Apa sebenarnya tadi kalau kita lihat dari awal pelanggannya, kita harus tahu siapa pelanggannya. Ya. Kalau sudah tahu pelanggannya gampang, kita tinggal buat produk-produknya aja kan gitu ya. Nah, kemudian siapa pesaing-pesaingnya. Nah, itulah antar pesaing bisa saling menyampaikan informasi, mungkin karena kalau dia tidak punya produknya atau bagaimana dia bisa saling bersinergi ya, satu dengan yang lain tadi atau kolaborasi perusahaan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian deregulasi. Nah, tentunya di sini bagaimana deregulasi ya yang dilakukan sekarang antar pemerintah satu dengan yang lainnya atau negara satu dengan yang lainnya ya dengan berbagai macam komunitas ya. Komunitas itu bukan hanya antar perusahaan, sekarang ini adalah ada komunitas antar lembaga ya. Ini sudah dunia ya. WTO, APEC, AFTA ya dan lain sebagainya. Bagaimana dia juga ikut mewarnai deregulasi pasar ya, di dalam proses bisnis di sini ya. Bagaimana konsep perdagangan bebas tadi antar negara dan juga industri. Ya. Bagaimana sekarang menyikapi pemerintah juga ya, bukan hanya perusahaan tapi pemerintah juga ikut terlibat di dalamnya juga di situ ya. Perdagangan minyak dunia, nah akan seperti itu ya. Kemudian dengan deregulasi tentunya diharapkan ya meminimalisir adanya pajak ya, masuk ya produk-produk impor, berdasarkan kuota ekspornya, produknya ya, bagaimana kebijakan pemerintah tadi ya. Misalkan kemudian mata uang ya, kemudian diharapkan semuanya menjadi lebih efisien dari tahun ke tahun seperti itu ya. Nah inilah deregulasi perkembangan dari waktu ke waktu seperti apa perkembangannya ya. Dan kepemihakan dari pemerintah juga di situ. Ya. Antara teknologi ya. Nah teknologi ini adalah juga faktor terakhir yang menentukan dalam mengimplementasikan konsep e-bisnis ya. Kenapa? Dengan adanya kemajuan teknologi informasi tadi ya yang didominasi juga oleh percepatan perkembangan teknologi komputer dan juga teknologi telekomunikasi ya. Bagaimana semua konsep dan teknologi di sini tadi mendukung terjadi implementasi terhadap konsep e-bisnis tadi. Ya. Jadi kalau sekarang bagaimana model-model bisnis yang ada ya mungkin zaman dulu tidak terpikirkan ya bahwa dengan cukup belanja ya tidak perlu megang uang tapi cukup megang handphone misalkan cukup dengan handphone Anda bisa belanja bisa membayar apalagi kalau sebagai konsumen kira-kira sebagai perusahaan dia bisa menawarkan produknya bisa melakukan pelayanan pembayarannya ya kemudian ada pelayanan yang lainnya di situ ya. Tentunya di situ antara satu departemen dengan departemen lain yang saling terintegrasi di sana. Nah ada pertanyaan barangkali? Bu, maaf absennya Bu, sudah dibuka. Kan gimana? Ya Absennya Bu. oh, absen oh iya ya nanti dah terakhir dah Ibu lupa belum Ya, buka ya nanti dah terima terakhir kasih. lupa tadi belum Ibu buka ya dulu karena
dari sistem informasi sendiri ya. Nah, sistem informasi ini sebagai strategi bisnis. Jadi ada perkembangan teknologinya, ada komunikasinya, ya, dan informasinya. Ya. Nah, kemudian dengan transformasi informasi ini sebagai alat apa? Strategi dari proses e-bisnis itu. Ya. Ada dua hal ya, bahwa informasi sebagai strategi bisnis adalah sebagai alat untuk apa? Bantu ya, sebagai transformasi alat bantu strategi bisnisnya. Ya. Nah, kalau kita lihat pada awalnya informasi ini dulu ya sebagai alat bantu saja ya untuk mengintegrasikan data, kemudian meningkatkan kualitas informasi. Ya, sekarang informasi adalah sebagai strategi bisnis yang sangat hebat. Kenapa ya? Ya karena dengan diterapkan informasi sini hampir semua bidang usaha bisnis bisa saling terintegrasi ya, satu sama yang lain saling bisa menjawab ya. Dari tekanan-tekanannya dalam oleh perusahaan, misalkan dari bagian marketing, ya, bagaimana dia mengatasi ya, pemasaran produk-produknya. Ya, harus di mana nih kalau dulu bagian marketing harus keliling-keliling ya, dari satu wilayah ke wilayah yang lain untuk apa? Untuk mempromosikan atau memperkenalkan produknya. Sekarang tidak, ya. Cukup dengan informasi aja, dibuatkan semacam apakah katalog gitu, ya. Dibuatkan katalog aja sudah cukup, ya. Tidak perlu harus bagian marketing harus jalan-jalan ya, ke wilayah satu ke wilayah yang lain untuk mempromosikan produknya misalnya. Bagian keuangan ya dia sudah kerjasama dengan mana tadi dengan finance ya, misalkan dengan kalau tadi toko online tadi misalkan dengan perbankan, banknya apa ya yang di kerjasama misalkan Mandiri Bu. Nah, misalkan dengan Bank Mandiri ya, silakan isi daftar hadir ya, sudah Ibu buka ya, misalkan dengan Bank Mandiri dengan yang lainnya. Nah itu sebagai alat bantu ya, buat transformasi alat bantu menjadi suatu strategi dengan menggunakan sistem informasi ya. Jadi dari pihak bank udah tahu nih kode perusahaan mana, nomor ini, makanya juga ada 5 digit atau 6 digit depan itu adalah merupakan satu kode perusahaan, bahwa ini adalah ini transaksinya si perusahaan A, ini perusahaan B, apa sih transaksi yang dilakukan di situ, berapa banyak pelanggan dia yang membeli membayar produk-produknya misalkan. Nah, itu bisa terintegrasi, jadi perusahaan sendiri juga bisa mengetahui kalau Anda membayar gitu ya tanpa konfirmasi ke perusahaan ya, Anda udah langsung apa diverifikasi kan gitu ya, pembayaran Anda misalkan kalau belum membayar kan masih menunggu proses pembayaran. Kemudian kalau Anda sudah membayar apa verifikasinya apa verifikasinya kayak ada pemberitahuan gitu kalau transaksi sukses. Jadi misalkan di situ Anda sudah melakukan transaksi pembayaran, dilanjutkan ke dalam proses misalkan proses kepenjualan misalkan, itu adalah menggunakan informasi ya. Nah itu jadi sebagai alat bantu ya, bagaimana informasi ini digunakan dalam perusahaan ya. Tentunya bukan hanya jadi perusahaan itu sendiri, tapi dengan apa tadi kolaborasi dengan yang lain-lainnya ya. Di situ. Nah, apa manfaat ya bagi perusahaan jika dia membangun sistem informasi? Ya, jadi ada banyak manfaat ya, diantaranya ya, diantaranya jadi banyak, bukan ini aja, nanti banyak sekali ya bisa diperoleh dari manfaatnya ini. Jadi ada integrasi data dan informasi. Bagaimana integrasi data? Ya. Jadi data-data tadi antara bagian keuangan, bagian perencanaan, ada bagian yang lainnya itu satu sama yang lain saling terintegrasi ya, yang mudahkan ya. Seperti kita gitu ya. Di Unta misalkan itu data SIA terintegrasi itu ya, dengan pembayaran. Nah, kalau Anda sudah melakukan pembayaran
UKT gitu ya, otomatis nama Anda udah bisa diisi ya untuk apa misi KRS. Kalau Anda belum bayar UKT, belum bisa Anda misi KRS. Ya, jadi ada integrasi antara keuangan dengan apa bagian akademiknya. Nah, jadi bagian keuangan dengan akademik. Kalau dulu sebelum ada integrasi, belum terintegrasi, kalau Anda bayar SPP gitu ya, udah ada SIA-nya gitu ya, tapi belum terintegrasi dengan bagian keuangan ya. Apalagi belum ada apa kolaborasi dengan apa namanya dengan pihak bank gitu ya. Nah, belum bayar ya Anda pergi sendiri bayar ke bank, dari situ dari bukti store bank Anda berikan ke bagian keuangan ya, bagian keuangan nanti diambil satunya lagi dikasihkan untuk dari keuangan kasih catatan untuk pergi ke akademik. Nah, baru akademik memberikan password Anda ya untuk masuk ke SIA misalkan. Nah, sekarang sudah terintegrasi. Anda begitu bayar UKT, langsung KRS Anda bisa lakukan pengisian di situ. Nah, jadi dengan ada informasi ya bukan perusahaan dalam segi kutip ya, itu bisa terintegrasi data dan informasinya di situ. Kenapa ya tadi pengumpulan informasinya menggunakan apa berbasis jaringan komputer. Nah, ini harus di situ. Kalau nggak ada jaringan komputer juga nggak bisa terintegrasi nih. Nah, ada internetnya ya. Nah, seperti itu. Laporan-laporan ya bisa apa namanya terintegrasi antara pihak-pihak manajemen atau manajerial di situ. Nah, kemudian pengorganisian data, jadi memungkinkan bebas adanya redundansi data ya. Redundansi berarti di situ ada penumpukan data yang tidak perlu. Nah, dengan adanya informasi bagaimana pengorganisasian data ini. Ya, data-data bisa diorganisir sedemikian rupa sehingga tidak menumpuk atau apa namanya data-data yang tidak perlu tadi apa menjadi double misalkan seperti itu ya. Ini pembangunan informasi bertumpu pada sistem pengorganisasian data ya akan hindarkan sistem dari bahaya duplikasi data atau sering disebut dengan redundansi ya, data yang numpuk ya. Nah, ini kalau banyak data yang duplikat ya atau data yang sama itu menumpuk ya atau banyak gitu ya. Ini mengakibatkan adanya inkonsistensi data. Artinya apa? Pada saat terjadi perubahan terhadap data tersebut ya mungkin tidak diikuti oleh perubahan data yang lainnya. Nah, ini nanti Anda akan diajarkan di mata kuliah sistem basis data ya. Bagaimana Anda mengorganisir ya data yang tersimpan di dalam basis data atau database di situ. Nah, ini dengan redundansi informasi tentunya di situ menghindari adanya menghindari adanya redundansi data. Nah, kemudian juga bisa meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam penyusunan laporan manajerial. Coba Anda bayangkan ya kalau pimpinan itu kan ada tingkat puncak, ada menengah, ada tingkat bawah. Ya. Jadi kalau untuk membuat laporan itu bisa laporan harian, laporan mingguan, laporan tahunan. Ya. Anda bayangkan kalau kita melakukannya oke lah ada komputer, tapi komputernya hanya digunakan untuk masing-masing, tidak terintegrasi, tidak menggunakan sistem informasi misalkan. Nah itu bisa apa? Ya tekanan psikologis ini ya sangat tinggi. Kenapa? Minta laporan ya namanya pimpinan kan minta laporannya setiap saat mau meeting minta laporan kan gitu ya. Tolong siapkan laporan dari misalkan bulan Januari sampai bulan September misalkan. Mau dipakai untuk meeting misalkan seperti itu. Gimana? Kan pusing juga gitu ya. Pimpinan ya di bawahnya akan pusing untuk menyiapkan laporan. Tapi begitu ada sistem informasi, tinggal buka aja sistemnya, ya. Tinggal ambil laporannya dari tanggal sekian sampai dari bulan sekian sampai bulan sekian. Nah, kenapa? Karena ada tadi data sudah terorganisir, ya, data terintegrasi juga, ya, antara satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, kalau Anda bayangin kalau tadi harus mengumpulkan, menganalisa, mengolah
dengan prosedur yang telah ditentukan, kemudian menyusun menjadi suatu laporan manajerial, ya, Anda bisa bayangkan. Nggak usah lah susah-susah ya Anda bayangkan perusahaan gitu ya. Saya contoh aja gini ya, yang nanti kita yang sudah pernah dialamin ya di Unram gitu ya. Kan awal kuliah biasanya ada KRS ya, pengisian KRS, selalu pengisian KRS. Zaman dulu sebelum terintegrasi seperti ini ya, belum ada informasi secara luas ya. Karena dulu masih menggunakan intranet, bukan internet ya, intranet ya. Itu waktunya ditentukan, apanya ditentukan, dan belum semuanya masuk sana ya. Jadi mahasiswa mengisi KRS itu ada tiga rangkap, ada warna kuning, ada warna putih, ada warna biru. Jadi tiga warna itu diisi ya. Jadi kenapa KRS ada tiga warna? Karena keperuntukannya masing-masing berbeda. Ada untuk arsip Anda, ada untuk arsip untuk mahasiswa, ada untuk dosen PA-nya, ada untuk jurusan atau prodi. Nah, dari KRS mahasiswa kemudian bagian akademik apa? Merekap mata kuliah yang diambil oleh si mahasiswa. Coba Anda bayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan di situ. Ya. Memasukkan ke komputer itu kan cukup lama ya. Kemudian apa? Dari data yang terekap tadi masuklah nilai. Nilai harus sesuai dengan data mahasiswa yang ambil KRS ya, sudah memprogramkan mata kuliahnya tadi. Harus ngecek satu persatu lagi per mahasiswa lagi masukkan mata kuliahnya apa saja. Jangan dari dosen, jangan dari mata kuliah PT ini. Siapa saja mahasiswa yang ambil mata kuliah PTI. Jadi coba Anda bayangin, bila tiba-tiba diminta, ya, tolong saya carikan data misalkan mahasiswa yang ambil mata kuliah PTI yang angkatan sekian misalkan. Nah, jadi tanpa menggunakan informasi ya akan kewalahan ya stafnya, pimpinan di atasnya juga seperti itu. Kalau yang minta atau meminta lah berapa kelulusan atau IPK rata-rata misalkan, rank IPK rata-rata, harus mencari lagi ya seperti itu. Nah, dengan informasi sekarang tinggal mainkan ya, apalagi bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia di sana. Nah, meningkatkan kualitas produk dan kecepatan layanan konsumen itu jelas ya, dengan informasi bisa meningkatkan kualitas produk dan kecepatan layanan. Nah, jadi kalau kita lihat contoh tadi yang di Shopee misalkan, atau di toko online lah, yang sebut salah satu brand di situ ya. Nah, bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas produknya dan layanan konsumen, Anda bisa mengamati dari waktu ke waktu ya. Apa saja yang diberikan layanan dari toko online tersebut, ada saja yang berubah di situ. Kenapa? Itu adalah dia akan meningkatkan kualitas produknya dia, dan juga memberikan layanan, kecepatan layanan. Nah, jadi kenapa di situ? Karena jelas persaingan antar perusahaan tadi ya, akan menentukan apa faktor keunggulan satu sama yang lainnya, atau keunggulan kompetitif di situ, bisa bersaing dengan sehat. Ya. Bisa menentukan kualitas produknya. Ya. Juga keputusan mana yang lebih baik, kecepatan layanannya, harganya, seperti itu. Ya, habis baca saya. Ya. Jadi dengan adanya informasi, tentu dia harus meningkatkan kualitas dan keputusan. Dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya. Misalkan tadi bagian pemasaran, ya. Apa kira-kira produk-produk yang sering atau yang banyak diminatin oleh pelanggan. Nah, di situ dia bisa memberikan informasi ke perusahaan ya, ternyata ada produk tertentu yang memang banyak diminatin. Ya. Nah, sehingga pada itu perusahaan bisa mengambil keputusan apa? Oh, ternyata produk tersebut banyak diminatin oleh masyarakat atau oleh pelanggan, sehingga bisa ditingkatkan dari jumlah kualitas maupun kuantitas. Ya. Hanya kualitas, mungkin ya kualitas juga bisa ditingkatkan misalnya. Karena kalau ada persaingan berarti produknya kurang bagus, ya tingkatkan kualitasnya.
Ya, itu. Kemudian apa contoh yang lainnya? Kira-kira kasih contoh yang lainnya apa ya? Yang paling gampang apa kira-kira? Yang pernah Anda alamin barangkali ya, Anda membeli satu produk di perusahaan, Anda mengamatin barangkali ya, kan biasanya kalau kita mau membeli kan mengamatin dari satu toko ke toko yang lain ya, gitu. Membandingkan harganya. Membandingkan harganya, ya. Harganya, kemudian apa kualitas produknya ya. Dari Sama review-reviewnya produknya gitu Bu, juga. dari rating-ratingnya. Dari ratingnya itu bisa dilihat ternyata ratingnya bintang 5 semua kan gitu ya, ternyata kualitas produknya bagus di situ ya, layanannya cepat, kurirnya cepat, dan misalkan harganya murah ya, maksudnya apa, harga murah tidak murahan ya, komennya kan seperti itu ya. Jadi itu kita bisa melihat ya dari informasi. Nah, bagaimana perusahaan tadi bisa melihat di situ ya, bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas produknya ya. Mungkin kalau banyak komen yang kurang bagus, ternyata produknya kok kurang bagus nih, komennya kok banyak sekali ini. Nah, dia bisa meningkatkan kualitas produknya juga di situ ya. Nah, jadi dengan informasi ya sebenarnya itulah bagaimana perusahaan itu bisa meningkatkan kualitas juga. Nah, meningkatkan citra perusahaan. Nah, kenapa citra perusahaan perlu ditingkatkan juga? Ya kalau perusahaan tidak punya citra perusahaan ya tutup kan gitu ya. Nah, kalau udah toko ini jelek, toko ini layanannya kurang bagus, ini. Nah, stok juga kurang bagus kan, image dari stok sendiri. Tapi kalau apa namanya, citranya bagus, oh ini loh, kan dia dari mulut ke mulut ya. Selain informasi ya tadi seperti tadi ada ratingnya tadi kan, meningkatkan citra perusahaan tuh ya. Oh ratingnya bagus ternyata dari respon konsumen ya gitu ya. Jadi respon konsumen ini kok bagus ternyata, oh saya mau belanja di sana. Nah, kan gitu ya. Kan bukan dibuat-buat ya rating tadi ya, bukan asal orang masukin aja deh biar kan, artinya di situ juga bagaimana meningkatkan citra perusahaan tersebut ya. Kalau komennya kurang bagus biasanya ya ada aja yang ditutup misalkan gitu. Nah, di sini juga bagaimana layanan konsumen akan sangat cepat dia lakukan. Karena mungkin dari segi staff juga ya cukup ringan dan mengolah ribuan transaksi yang terjadi di situ. Nah, kepercayaan masyarakat akan lebih meningkat ya, jika melakukan simpati yang cukup besar untuk mendorong pembelian produk dari perusahaan tadi. Jadi sampai perusahaan membuatkan ya, minta respon balik ya dari masyarakat atau dari pelanggannya. Tujuannya adalah bagaimana dia bisa meningkatkan citra perusahaan juga, bisa meningkatkan produk juga seperti itu ya. Karena kalau apa itu ya, yang transportasi itu ya apa Gojek apa Grab itu ya, itu kan katanya sih ya, kalau dia dikasih bintang 1 gitu dia kena teguran kan gitu ya, atau bintang 2 kena teguran, berapa kali kena dapat bintang yang rendah dia bisa ya kena penalti misalnya. Nah itulah dia menjaga citra perusahaan tadi ya. Karena persaingannya ketat ya, dengan informasi ini persaingannya ketat gitu ya, antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Yang jasa transportasi kan ada apa? Ada Grab, ada Gojek, ada Mjack, ada apa lagi itu ya. Nah, dan di situ juga bagaimana dia memberikan layanan ke konsumen sehingga bisa meningkatkan citra perusahaan. Bagi staf sendiri juga semangat kan gitu ya. Kalau apa dari perusahaannya dia bagus indeks masyarakat gitu. Nah, berarti yang transportasi alat bantu strateginya. Nah, untuk investasi tentunya di sini dengan informasi tadi bisa juga untuk meningkatkan atau harus sebagai investasi untuk sebuah keunggulan kompetitif ya, untuk persaingan ini. Tadi ya, perkembangan informasi di luar modal ini tentunya sangat membantu perusahaan ya dalam membangun aliran informasi dalam perusahaan tadi ya. Dengan informasi bagaimana aliran informasi dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain itu saling memberikan informasi untuk bersaing kan gitu ya. Bersaing, tentunya bersaingnya bersaing sehat antar bank satu dengan bank yang lain juga bersaing sehat. Bagaimana seperti bank-bank itu bisa
bersatu ya, berkolaborasi untuk membuat apa? Misalkan di ATM bersama ya, seperti itu. Itu kan benar satu investasi juga ya, tapi untuk keunggulan kompetitif untuk bersaing secara sehat di sana. Di sana kalau sudah punya ATM bersama ya, Anda bisa ngambil di Mandiri, bisa ngambil di BNI, bisa ngambil di BRI, ya. Semua yang ada identitas atau berlogo ATM bersama atau link di situ. Nah ini kita di situ bagaimana dengan disinformasi tadi bisa untuk apa? Mencapai keunggulan yang kompetitif, ya, bersaingnya bersaing sehat. Nah, begitu. Dan itu juga tidak sedikit perusahaan yang telah memanfaatkan sebagai strateginya ya, informasi tadi. Makanya keunggulan kompetitif di sini tentunya ya banyak hal yang bisa diperoleh. Ya. Jadi dari harga, ya harga gampang mudah terjangkau, kualitas produknya bisa terjamin, dari pelayanannya, ya kecepatan pelayanannya, keramahannya, kemudian mungkin dari produk-produknya yang sedang yang ditawarkan. Kemudian apalagi kira-kira ya. Jadi bisa banyak dapat, bisa kalau yang bank-bank tadi bagaimana dia melakukan pelayanan bersama ya. Nah, pemerintah juga ada pelayanan bersama ya di situ dengan adanya informasi kan. Dengan informasi pemerintah ada pelayanan bersama atau samsat. Samsat itu apa saja di pelayanannya ya. Itu pelayanan bersama ya. Sekarang pemerintah apalagi yang pelayanan bersama ya. Nah, sebenarnya juga untuk investasi ya, untuk mendapat unggulan kompetitif juga. Jadi banyak perusahaan, bagaimana pemerintah juga bisa bersaing berkompetitif secara sehat. Perguruan tinggi pun bagaimana untuk meningkatkan ya, keunggulan kompetitifnya tadi. Jadi dengan menggunakan salah satunya adalah dengan sistem informasi. Ya. Ini kalau ke perusahaan kan harga terjangkau. Ya. Nah, jadi dengan penggunaan informasi sebagai keunggulan kompetitif, tentunya perusahaan harus bisa meningkatkan kualitas informasinya, kontrol kinerja perusahaan, dan juga peningkatan layanan untuk memenangkan pasar. Nah, memenangkan pasar ini, kalau kita lihat satu sama yang saling berlomba-lomba. Ya. Karena bukan hanya toko online aja yang online kan gitu ya. Di sini mana aja yang melayani belanja online. Indomart sudah ada ya belanja Indomart, Alfamart juga Bu. mulai, terus itu apa Ilote, yang Lotte itu ya. Lotte-Mart. Lotte-Mart itu juga sudah mulai ya. IKEA, Transmart. Ya, IKEA, Informa sudah mulai. Yang awalnya apa? Dia hanya transaksi di sana saja gitu ya, belanja di sana aja. Sekarang sudah bisa, asalkan ada apa namanya usaha di lokasi tersebut ya bisa untuk ini ya, untuk online sekarang. Nah, artinya disitulah bagaimana dengan menggunakan informasi tadi bisa digunakan sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Dia bisa menerapkan apa? Ya, selain sebagai alat bantu, dia juga sebagai strategi ya. Sebagai strategi ya, yang mana dia bisa mengintegrasikan dan mengolah data tadi dengan cepat, tepat, akurat ya. Kita bagaimana menciptakan produk layanan baru sebagai daya saing ya, yang menghadapi kompetisi. Kalau kita lihat di situ bagaimana masing-masing toko tadi bisa menciptakan produk-produknya sendiri kan. Indomart punya produk Indomart, Alfamart punya produk Alfamart sendiri kan, dia juga sedikit-sedikit menyisipkan ya produk-produknya dia sendiri ya, seperti itu ya, untuk menghadapi kompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Itulah bagaimana perusahaan dengan adanya informasi itu dia bisa bersaing secara sehat ya, bisa bersaing, bisa berkompetisi ya dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya di situ. Ya ini contoh-contoh yang tadi sudah banyak disebutin kan, contohnya ya Indomart, Alfamart, Lotte, ya Informa, Hypermart dan sebagainya itu sudah mulai bagaimana dia memberikan layanan
yang lain untuk saling berkompetisi. Nah, ini perusahaan Amerika Airlines yang untuk di layanan pemesanan tiket. Sekarang Anda mau naik kereta, siapa yang belum pernah naik kereta api? Ada, saya kira Anda ada yang belum pernah naik kereta api. Anda bisa pesan tiket kereta api di Indomaret misalkan, atau di jasa yang lainnya ya. Kemudian Anda pergi aja ke Surabaya gitu. Nah, Anda bisa naik kereta api. Tidak harus beli tiketnya di Gitu kan? Surabaya misalnya. Cukup di sini Anda beli tiketnya ya. Ya, ingat masa dulu tuh apa ya? Waktu itu Lebaran, salah satu dari bapak dosen kita itu dia biasa transitnya ya dari pesawat kemudian transit, bukan transit ya, jadi tukar beralih ke kereta gitu ya. Ternyata karena apa ya, kemarin tuh ada gunung meletus di Jawa ya. Ada gunung meletus di Jawa sehingga tidak bisa pesawat tidak bisa dari Lombok ke Surabaya, tidak bisa, tidak ada layanan di sana, cancel semua. Akhirnya apa ya, tiketnya hangus ya, seperti itu ya. Jadi sekarang semua transportasi juga sudah menggunakan apa, sistem informasi ya. Traveloka, Anda mau pesan hotel pakai Traveloka ya, mau pesan tiket pakai Traveloka atau pakai jasa-jasa yang lainnya ya, agen-agen yang lainnya ke situ ya. Ini ya tadi bank-bank tadi bagaimana bank-bank menerapkan infrastruktur ya, informasi itu dari tahun 1985 Anda belum lahir ya. Itu sekarang sudah banyak ya, bank BCA ini yang zaman dulu ya. Zaman dulu seperti ini ya. Sekarang sudah Garuda ya, bagaimana Garuda mengeluarkan dengan andalan teknik informasi ya, untuk ya sekarang tinggal bisa kerjasama tadi, kolaborasi dengan perusahaan lain atau mitra-mitra yang lain untuk penjualan tiket misalkan. Nah, sudah reservasi sekarang sudah tidak lagi harus datang ke bandara ya. Kalau zaman dulu mau check in harus ke bandara dulu, sekarang check in bisa menggunakan sistem informasi di sana, tinggal lapor aja ya, Anda sudah datang sudah ya. Kalau dulu kan enggak ya. Nah, jadi dengan sistem informasi sebenarnya banyak sekali ya diberikan kemudahan di situ ya. Ya, ini baru ada ya, perusahaan kurir apa, kalau dulu DHL, sekarang perusahaan kurir banyak sekali, kurir ya. Ada apa namanya, dia juga menggunakan sistem informasi, dia bisa mencari ya, pelacakan barangnya, posisinya sampai di mana kan gitu ya. Ada JNE, ada Express apa namanya itu ya, banyak sekali juga perusahaan-perusahaan kurir ya. Nah, semua sudah menggunakan sistem informasi ya. Nah, bagaimana strategi menekan pasar? Tentunya pasar di sini ya merupakan satu kehidupan bagi perusahaan ya. Pasar itu adalah pasar skala luas ya. Sekarang ini bagaimana perusahaan menyusun usahanya untuk memenangkan pasar ya. Apalagi dengan era globalisasi di sini ya. Nah, tapi dengan persaingan ya, satu dengan yang lain sangat ketat ya, dengan produk-produk yang dia miliki seperti itu. Tentunya di sini harus memiliki apa ya, perusahaan harus memiliki strategi nih dari segi pemimpinan, strategi pemimpinan biaya, bagaimana strateginya untuk memposisikan biaya produk dan jasa mereka ya. Jadi meskipun dia memposisikan biaya lebih rendah, namun jangan sampai kualitasnya nih rendah juga kan gitu ya, kualitas tetap standar harus tetap dipertahankan
dalam industri tersebut. Ya. Jadi menekan biaya serendah mungkin, tetapi kualitas tetap terjaga. Nah, untuk mendapatkan harga terbaik, konsumen tentunya harus ada penghematan, menekan biaya-biaya di berbagai sektor untuk apa? Ya, mendapatkan pilihan yang tentunya yang tidak bisa ditawar lagi, harus gitu. Bagaimana ada penghematan. Makanya dengan adanya informasi tadi tentunya bisa apa? Menekan biaya operasional. Ya, kalau biaya operasional ditekan ya seminimal mungkin, jadi di sebelah ada pendapatan atau mendapatkan apa istilahnya standar barang tetap ya, operasional rendah, hasilnya apa pendapatan yang lebih. Jadi, bagaimana strategi kepemimpinan biaya. Kemudian strategi dari diferensiasi. Nah itu bagaimana menciptakan keunikan dalam industri. Ya, jadi terkait dengan produk-produk yang disediakan. Nah, produk yang unik dengan kualitas yang tinggi dan harga bisa bersaing. Sama nih sepatu, tapi apa bedanya antara sepatu satu dengan sepatu yang lainnya? Nah, ini tentunya bagian produksi harus berpikir keras nih, gitu ya. Bisa melihat, bisa menciptakan suatu produk-produk ya, mungkin dengan desain ya, produknya dia dari waktu ke waktu dia bisa berubah. Apa sih trennya tahun 2001 nanti ya, tren bajunya apa, tren apa namanya sepatunya apa, kan seperti itu ya. Fashion itu selalu nih ya, ada produk-produk yang unik pada masing-masing perusahaan atau produknya dia. Nah, kemudian strategi fokus ya. Jadi ini untuk melakukan seleksi ya terhadap segmen secara lebih fokus ya, memasukkan apa cost dari leadership atau differentiation strategi pada segmen ini. Jadi bagaimana dia fokus untuk memadukan ya biaya-biaya ya dari pimpinan tadi ya terkait dengan segmen atau strategi yang dia lakukan ya. Dia harus lebih fokus kemana ya, lebih fokus kemana untuk produk-produknya dia. Nah, kemudian bagaimana dengan strategi bertumbuh di sini. Jadi bagaimana meningkatkan pangsa pasar ya khususnya melalui apa informasi tadi. Ya, ini adalah dengan adanya informasi menjadi kekuatan perusahaan ya untuk meningkatkan apa? Ya tentunya perusahaan tidak mau laba kecil kan, tentunya bagaimana memperoleh laba dalam jangka yang panjang, bukan sesaat saja ya. Atau istilahnya kalau orang bilang tuh drop asam gitu, pohon asam itu kalau kita lebat di apa gampang kan untuk mendapatkan yang banyak itu langsung sekaligus gitu. Tapi bagaimana dia terus ya, meningkatkan pangsa pasarnya di sini ya. Dia terus tumbuh dari waktu ke waktu. Bagaimana dia meningkatkan strateginya. Ya, jika perusahaan-perusahaan retail itu ya atau yang toko online itu yang paling enak ya, e-commerce itu ya. Nah, itu bagaimana dia bisa tumbuh terus ya, dia boleh ya laba jangka panjang terus tentunya di itulah dengan menggunakan informasi ya, tadi ada umpan balik dari masyarakat dan pelanggannya ya, kemudian dia bisa kolaborasi dengan mitra-mitra kerjanya ya, untuk meningkatkan strategi pertumbuhannya dia. Nah, kemudian strategi aliansi. Nah, ini bagaimana dia juga membangun kerjasama dengan rekan bisnis. Nah, dia bisa melakukan sinergi ya dari kompetisi bisnis yang ditekuni masing-masing perusahaan. Nah, tentunya di sini dengan menciptakan informasi dia bisa menghubungkan jejaring ya rekan kerja tadi. Ya. Satu sama lain saling sama-sama membangun informasi yang bisa terintegrasi antara satu perusahaan dan perusahaan yang lainnya atau dengan mitra bisnisnya tadi. Nah, ini adalah strategi-strategi yang harus dilakukan untuk tetap ya, bertahan. Ya. Inovasi tentunya perusahaan bagaimana meningkatkan inovasi dengan berbagai macam produk maupun layanan yang baru. Nah, tentunya dengan menggunakan karakteristik yang baru dan juga membawakan jejaring
penjualan yang melalui ini ya, pembangunan informasi bisnis tadi. Ya, dia terus meningkatkan inovasinya. Ya, kalau Anda perhatikan informasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain tidak akan tetap seperti dia akan berkembang. Makanya informasi itu adalah bukan statis, tetapi adalah dinamis. Ya. Kenapa dinamis? Dia akan berubah terus seiring dengan perkembangan perusahaan atau produk-produk yang dia berikan, layanan-layanannya, ya, dia akan berkembang terus. Ya. Karena ada apa? Inovasi baru yang muncul untuk bersaing. Nah, kemudian strategi efisiensi internal. Kemudian sini bagaimana strategi untuk meningkatkan cara ya atau metode dan proses bisnis mereka sehingga menciptakan kepuasan karyawan dan juga konsumen. Ya, jangan lupa ya, karyawan konsumen harus juga puas dengan produknya atau dengan perusahaan tersebut atau proses bisnisnya di situ. Jangan sampai karyawannya keluar masuk. Kenapa? Tidak cocok dengan manajemennya. Kualitas juga harus tetap ditingkatkan. Produknya harus tetap produktivitas, harus tetap berproduksi. Ya, bagaimana dengan pengambilan keputusan? Ya, harus tetap bagaimana pengambilan keputusan itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, dari segi internalnya, ya, efisiensi internal. Internal bisa meningkatkan kepuasan karyawannya, konsumennya, peningkatan kualitas, produktivitasnya meningkat. Ya. Kemudian dia juga bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Strategi orientasi ya, ke arah konsumen. Bagaimana strateginya yang diarahkan untuk membuat konsumen senang? Nah, dan dia tadi menggunakan apa? Teknik informasi. Jadi di sini bagaimana strategi ini dia bisa mengimplementasikan dengan baik. Misalkan tadi apa? Ya banyak sekali kan layanan untuk kepuasan konsumennya. Ada katalog, ada promo, ada event-event tertentu, ada apa promo-promo yang ya, kemudian ada layanan servisnya tadi ya, custom service-nya misalnya ada dikasih macam-macam ya, misalkan pembayaran tidak lagi Anda harus verifikasi, cukup dengan bayar Anda sudah terverifikasi sendiri. Jadi yang diarahkan ke konsumen. Jadi nanti kalau Anda membuat informasi tentunya harus tahu pertama dia siapa sih pelanggannya. Anda harus tahu produk apa yang kira-kira bisa dijual, diinginkan oleh pelanggan. Ya. Apa saja layanan yang diinginkan oleh pelanggan. Ya. Kemudian strategi teknik informasi. Nah inilah usaha untuk menjadikan teknik informasi sebagai tumpuan atau alat bantu utama ya dalam melakukan pengelolaan perusahaan. Jadi dengan teknik informasi inilah bagaimana perusahaan ini menggunakan sebagai strategi untuk melakukan pengelolaan, ya. Bukan pengolahan ya, pengelolaan lain. Pengelolaan sama pengolahan ya, mengolah itu ya apa yang diolah, pengelolaan tuh ya dari segi manajemennya ya, dari bagaimana integrasi tadi antar departemennya, bagaimana pemasarannya, bagaimana untuk meningkatkan kualitas produksinya, bagaimana di situ ya, dia dikelola dengan baik. Oke, terakhir ya, strategi pengolahan hubungan konsumen yaitu segala usaha yang diarahkan untuk menjadikan konsumen sebagai orang teman. Nah, jadi perusahaan pun bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Ya, jadi kalau konsumennya sebagai teman kan enak nih ngobrol, kan gitu ya. Kalau perusahaan sebagai perusahaan, kalau konsumen ya kan konsumen mau ngomong mau komentar kan tidak enak ya kalau dengan perusahaan. Kadang-kadang kan kurang, jangan-jangan untuk ini kan gitu. Tapi kalau konsumen dianggap sebagai teman, ini enak. Ini bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan konsumennya. Ya. Kalau Anda misalkan punya usaha, pelanggan Anda anggap sebagai teman, kan enak komunikasinya. Kiranya apa sih ini ya, misalkan. Tolong kasih respon apa kira-kira dari produk saya kurang apa, misalkan. Atau mungkin bisa dikasih komentar. Nah, misalkan ada di situ konsumen dijadikan sebagai teman ya, kan itu
nggak akan dimarah-marah gitu ya. Informasinya atau pesannya tidak ada pesan yang ada negatif lah, sama-sama memberikan pesan positif di situ. Meskipun konsumen memberikan komen yang kurang bagus kan responnya juga tetap masih bagus ya dari perusahaan seperti itu. Oke, silahkan mungkin kalau ada pertanyaan. Untuk daftar hadirnya sudah Ibu buka ya. Bapak sudah buka, sudah pada ngisi daftar hadir? Udah, Bu. Oke. Jadi ada berapa orang nih? Ada 50 ya yang hadir pada hari ini. Oke, barangkali kalau ada pertanyaan silahkan. Maaf Bu, saya belum isi daftar hadir karena masih loading. Oh ya silahkan, tunggu dah nanti untuk daftar hadirnya. Buka lewat. Oke, silahkan nanti kita tunggu daftar hadirnya yang belum isi daftar hadir. Masih ada yang belum isi daftar hadir? Cek aja lagi nih. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan, Ibu akhiri pada pertemuan kali ini. Jaga selalu kesehatan, ya,